Januari 2025, maka selamat tahun barunya masih terus menerus ada dalam perjalanan hidup kita. Jadi saya mengatakan dan menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat tahun baru, Pendeta. Memang sudah diperkenalkan Pak Tarigan tadi sementara, karena kedua kali saya berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Maka perkenalan yang lebih lengkap boleh saya sampaikan sebentar saja. Nama saya Pendeta Tuljun Lumban Tobi. Juni. Lahir pada tanggal 3 Juni 1958. Mudah-mudahan saya yang termuda di sini. Karena belum mencapai 70, masih perjalanan 67. Tahun 58. Juni. Jadi supaya singkat kata bapak dan mama, waktu dilahirkan katanya saya kemudian setelah besar saya diceritakan itu namamu Tuljun. Jadi singkat dulu. Pak Tarigan mengatakan Tol Palmera itu, ya. Jadi tidak ada hambatan. Benar. Nama satu-satunya di dunia. Walaupun banyak tanggal 3 lahir 3 Juni, banyak yang lahir tanggal 3 Juni sama tanggal lahir kami, tapi tidak dicampur nama saya. Mudah-mudahan satu-satunya terus supaya semua orang mengenal saya Pak Pendeta Tuljun itu langsung 3 Juni, sehingga setiap tanggal 3 Juni datang ucapan selamat hari kelahiran. Tuljun Lumban Tobi yang mendampingi saya sebagai pendeta sejak tahun 85. Ada Guru Hobi, silakan berdiri dulu. Ya. Lahir tanggal 31 Januari 61. 62 ya, sorry. 62. Jadi sekarang mencapai 63 nanti umurnya, tanggal 31 ini. Namanya Barita. Jadi Barita itu berita sukacita, dan dia adalah guru sekolah minggu, bukan guru siapa-siapa, tapi guru sekolah minggu, guru gereja masa depan. Karena sekolah minggu anak-anak yang harus dibimbing. Sehingga saya melamarnya begitu sulit untuk meninggalkan sekolah minggu masuk kepada gereja yang besar, sehingga menjadi istri Pendeta Tuljun Lumban Tobi sejak tahun 85. Kami terus bersama-sama melayani, dan saya katakan bahwa berkat Tuhan akan besar di tengah-tengah gereja jika engkau mendampingi pendeta untuk melayani. Maka kami sama-sama kemanapun, dan sampai sekarang ikut di persekutuan yang begitu indah yang dibuka ataupun disponsori Bapak Tarigan ini, menjadi sukacita dan berkat bagi semua lansia di Primana. Begitu besar berkat Tuhan, dan kami ikut melayani di sini sebagai pendeta. Itu dulu perkenalan ini pertama, dan terima kasih atas berkat Tuhan yang boleh kita bertemu. Saya memberi gambaran untuk ketenangan hidup di dalam Tuhan. Ketenangan hidup di dalam Tuhan sebagai lansia sangat perlu sekali, dan dasar Alkitabiah saya ambil dari Mazmur 37. Saya baca ayat 1 sampai 11 untuk kita bahas nanti secara bersama, dan jika ada diskusi kita pakai waktu yang indah ini. Saya baca seperti ini yang dikatakan oleh Daud di dalam tulisannya di Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lingsut seperti rumput
dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kehidupan manusia di dunia ini memang marah dan iri hati. Dan pada dasarnya, bagi orang tua itu sangat cepat dalam pola pikir. Kecewa, merasa sakit hati, disakiti, seolah-olah tidak disantun dalam ketuaan, seolah-olah tidak dihargai, dan seolah-olah tidak diperdulikan dalam hari tua. Itu biasanya pemikiran kita sebagai manusia yang sempurna di dunia ini, yang mengalami umur yang panjang. Maka pada dasarnya umur yang panjang itu yang Tuhan berikan selalu dipahami oleh manusia dengan cepatnya marah, cepatnya sakit hati, dan pada dasarnya seolah-olah mau putus asa. Tolong diterjemahkan dalam bahasa Batak kita nanti. Bahasa Batak itu dikatakan mandiri. Tapi kebanyakan ibu-ibu ya dan sini, syukurlah karena ibu-ibu kan penolong yang diciptakan Tuhan. Tidak baik seorang laki-laki sendiri, maka aku akan menciptakan penolong baginya. Jadilah penolong ibu-ibu. Berbahagialah bapak-bapak yang ikut sekarang yang hanya 10% dan 90% ibu-ibu penolong. Tetapi susah dalam kehidupan kita sehari-hari itu mandiri tadi. Sekali lagi bahasa Bataknya dulu saya katakan, bagian kina mengulur. Mengerti? Tolong diterjemahkan ke bahasa Simalungun dan bahasa Kawe. Aku kecewa dalam hidup ini, udah tua pun begini, kok gak ada yang memperhatikan. Tetapi orang sana juga yang sudah tua, begitu hebat hidupnya, begitu senang. Maunya sama saya dengan dia, tapi Tuhan tidak adil. Itu selalu pemahaman kita di dalam kekecewaan itu. Kok kesana nggak pernah saya tahu, kok saya kenal dia, perbuatannya juga jahat, tapi kok nikmat hidupnya. Itu pemahaman semua orang di dunia ini. Maka dia seolah-olah putus asa dalam hidupnya. Dan itulah yang diingatkan Daud dalam Mazmur ini. Jangan marah, jangan iri hati. Apalagi melihat orang yang hebat. Biar aja. Banyak sekali orang yang hebat sekarang oleh perbuatan jahat dan pada dasarnya tidak berjalan bersama Tuhan.
Karena orang-orang yang setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ingat dikatakan, pikul salibmu dan ikut aku. Barang siapa yang menjadi muridku yang setia kepadaku, kata Tuhan, harus memikul salib dan mengikut aku. Ya sama seperti Yesus yang dicerca, tidak diterima sebagai anak Allah, tetapi justru dia rendah hati, meninggalkan kemuliaannya di surga dan turun ke dunia sebagai manusia terhina untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa dan untuk menyelamatkan dari maut. Maka kita selamat oleh karena Kristus yang penuh kerendahan hati itu. Dan oleh sebab itu jangan jauhkan dirimu dari kemarahan, ketergangguan pikiran, segala sesuatu. Maka saya katakan tadi dalam pengantar, ibu-ibu dan bapak-bapak lansia, tenanglah hidupmu. Catat dulu berkat-berkat Tuhan yang begitu besar dalam perjalanan hidupmu. Umur 70, 75, ada 83, hebat itu. Berkat Tuhan berkelimpahan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai 80 ke atas. Menikmati semua berkat Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Anak cucunya terberkati. Nikmatilah itu di dalam kehidupan dengan penuh ketenangan. Karena orang-orang jahat dikatakan pemazmur Daud tadi, dan orang fasik lewat. Kalau dia mengatakan lewat begitu saja, ingat, jangan ada yang menghakimi setiap orang. Penghakim di dalam seluruh kehidupan. Sekali lagi ibu-ibu yang kami kasihi, mama saya, opung saya, karena anak 7 yang ngomong ini sekarang menasihati di atas anak 7 ya. Jadi minta maaf dulu kalau saya nasihati. Ibu-ibu kan sering begini dalam perjalanan kehidupan itu. Bu, saya mengalami beginilah, ada sesuatu yang pergumulan saya begini, anak saya begini. Langsung yang mendengar itu, oh iya, kasihan, berdoalah kepada Tuhan. Kan itu biasanya keluar dari ungkapan ibu. Tapi dalam hati ibu yang seharusnya, yang sejujurnya mendengar persoalan, memang wajar kok ibu terima begitu, karena kau pun tinggi hati. Waktu kau begini-begini ya sombongmu bukan main. Ada begitu ibu-ibu menilai yang lain. Nggak ada ya, berarti tenanglah ya, tenanglah. Yang di kelompok lansia di mana ini nggak ada, oke. Biarlah yang di luar itu, ya. Jangan seorang pun menghakimi orang lain dengan memvonis hukuman bagi orang lain, karena hanya Tuhan yang berkuasa untuk itu. Amin. Oke, berarti ibu-ibu ini makin hebat tahun 2025, makin tenang dan tidak menilai siapapun dalam perjalanan hidup. Saya katakan tadi ibu-ibu sering begitu, ya minta maaf kalau saya menilai salah, ya. Karena apa? Sekali lagi, menilai ibu yang lain atau orang lain sikap rendah hati sangat sulit, tapi menilai orang yang sombong itu mudah. Berapa ibu yang sombong kawanmu? Ada ibu-ibu kenal yang rendah hati? Ada 100 orang yang tinggi hati gue ya. Sebaliknya kan yang sombong 200 orang, yang rendah hati hanya 2. Gak ada lagi. Sombong kali pun kan gitu. Jalan masa dibuang wajahnya sama aku, katanya. Ya biar aja dibuang, ya terbuang wajahnya. Ngapain kita repot? Nggak usah dinilai dia sombong.
Mungkin melihat yang lebih apa dia sebelah kanan. Waktu kita jalan kan ini, ya, mau ketemu mata dengan mata, ini dia ada perhatian yang lebih hebat ke kanan. Jadi jangan nilai buang muka, jangan nilai fungsi harapan ini sombong kali. Setelah begini, wah saya ketemu dari buang muka katanya. Padahal bukan, karena media sesuatu sebelah kanan kan gitu. Anggap aja santai dengan ketenangan. Nggak usah nilai dia yang sombong soal itu. Biar aja. Kalau tambah kekayaannya, syukur Tuhan berikan itu. Karena dari Tuhan semuanya sumber kehidupan. Tenang aja. Saya katakan tadi saya berbahagia karena lebih banyak ibu-ibu yang hadir hari ini. Tetapi ketenangan ibu yang lansia yang diberikan Tuhan umur yang panjang, dalam ketenangan itu ada penyerahan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Makanya Daud berkata, percayalah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dengan ketenangan dalam perjalanan hidup, karena Dialah sumber berkat dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain selain Tuhan yang mengayomi perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu, jangan nilai segala sesuatu berkat Tuhan dalam perjalanan hidupmu bagi orang lain, tetapi nikmatilah berkat Tuhan dalam hidupmu. Dan kan sulit orang mengucap syukur kepada Tuhan karena dia tidak tahu dan tidak menghitung berkat Tuhan begitu besar dalam hidupnya. Kasih-Mu Tuhan senantiasa baru tiap hari. Itu harus kita minta. Bagaimana orang yang dapat menilai itu? Yang bersyukur kepada Tuhan dalam seluruh hidupnya, karena dia terberkati. Maukah kita mengatakan persekutuan lansia di tempat yang indah ini, berenang setiap hari Selasa, makan yang enak? Syukurlah Bapak Tarigan dan Ibu bangunnya. Harus. Ibu Karo ya. Senantiasa menyambut kita dengan sukacita karena berkat yang berkelimpahan yang diterimanya dari Tuhan itu menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Syukuri itu dalam perjalanan hidup. Kami saya katakan, sering manusia menutup mata akan berkat Tuhan baginya karena paling mudah melihat dan menghitung harta orang, sehingga dia tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Coba dulu lihat kiri kanan, siapa lebih kaya kita? Sekali lagi, lebih mudah melihat dan menghitung kekayaan orang dan kesenangan orang daripada kita pribadi. Pemasmur mengatakan, hiduplah tenang, hitung berkat Tuhan bagimu. Jadi kalau saya mau mempertajam itu, tutup matalah terhadap berkat Tuhan bagi orang. Jangan hitung-hitung lah, nanti kamu tidak tidur. Dari mana dapatnya itu? Ya memang orang-orang fasik dan orang jahat mencari kekayaan. Dari segi mana pun mereka mengambil itu. Di mana ada kesempatan, di situ ada jalan. Kata orang-orang jahat kadang untuk mencapai sesuatu kenikmatan hidup. Mereka boleh ke sana ke sini. Aku ini tinggal di rumah. Ia tinggal di rumahnya, tunggu cucu, berdoa bersama cucu, makan bersama di rumah dengan sukacita. Nikmati itu berkat Tuhan. Maka bersyukurlah kepada Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu. Dan itulah orang yang penuh dengan ketenangan. Maka mulai hari ini tanggal 7 Januari 2025, hilangkan semua penilaian kepada yang lain. Katakan, aku ini kaya di hadapan Tuhan karena Dia memberkatiku. Amin. Aku ini akan tenang berjalan tahun 2025 karena Dia menyertai perjalanan hidupku. Kata pemasmur di sini mengingatkan kita, hiduplah dengan ketenangan, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus yang adalah juru selamatmu, karena Dia telah datang berkorban untuk memberi
keselamatan yang sempurna bagi kita, bukan hanya bagi kita yang hadir, bagi dunia, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 kan terkenal sekali itu. Dalam hari Natal yang lalu selalu kita buka itu. Sehingga orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal, hidup yang sempurna di dalam perjalanan kehidupan kita itu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 6 saya baca lebih lengkap begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir ibu-ibu dan bapak-bapak yang lansia. Hidup tenang, menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan dan pengharapan. Serahkan semua kekhawatiran. Khawatir tentang cucu, belum dapat pegawai negeri, udah ujian, padahal anak sianya sekali ujian lolos. Ada waktu Tuhan nanti yang lebih baik. Tabah dan sabar menghadapinya. Tapi yang lain kan terberkati oleh Tuhan. Adiknya yang tidak lolos masuk pegawai negeri udah naik ranking 1 SD, kan begitu, dan disyukuri. Kadang-kadang manusia menutup mata terhadap berkat Tuhan yang ada baginya, tetapi kegagalan yang ada baginya selalu melek matanya dengan itu. Maka senantiasa dia bersungguh-sungguh, sehingga itu tidak bersukacita di dalam Tuhan. Paulus jelas menyatakan ke jemaat Filipi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jangan bersukacita ketika dapat sesuatu gitu ya, hadiah. Kan ada kadang-kadang hadiah. Terima kasih Tuhan, hadiahnya besar hari ini. Besok ada tantangan dan sakit kadang-kadang. Kenapa Tuhan sakit? Nggak adil Tuhan yang sia nggak pernah sakit katanya lagi. Langsung menuding orang lain. Jangan begitu. Lansia ini akan terus-menerus tegar dan tenang karena dia bersukacita di dalam Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Maka ketenangan itu selalu ada. Dan satu lagi ayat emas itu menurut Bapak Tarigan di dalam Yakobus 4 ayat 17. Dikatakan begini, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Semua orang yang diberkati oleh Tuhan dan percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dia adalah tanda kutip ini orang baik, orang yang menjadi terberkati oleh Tuhan dan anak-anak Tuhan. Maka jika dia sebagai orang baik tidak berbuat baik dan menjadi tidak pancaran berkat bagi setiap orang, dia adalah orang-orang berdosa di dunia dan pasti tidak Tuhan pakai. Bahkan mungkin Tuhan akan menghukumnya seperti orang fasik di dalam Mazmur tadi. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, hidup dengan penuh ketenangan untuk memulai perjalanan kita tahun 2025 ini, agar Tuhan memberi sesuatu yang indah bagi kita dan kita nikmati keindahan tahun ini. Panjang umur semuanya, jangan ada yang sakit.
pikirannya akan tenang, tidak ada yang sakit. Perlu sukacitalah, berbuat baiklah kepada semua orang, termasuk kepada anak-anak, menantu laki-laki, menantu perempuan, cucu dari anak dan cucu dari putri. Semua itu menjadi sukacita bagi kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Kristus pasti terberkati dan menikmati kehidupan itu dengan ketenangan. Kalau dikatakan dari segi materi ataupun yang ini opung-opung ini, apalah yang opung bukan, enggak makanan lagi yang begitu hebat, enggak makanan buah piring lagi sedikit-sedikitnya, tapi nikmat kan, ya, bukan lagi harus wah. Jadi tidak perlu ke restoran yang hebat. Yang paling mahal kan kalau restoran satu piring umpamanya 100.000, itu yang paling enak, enggak jaminan. Ya, dinikmatilah di rumah dengan anak-anak, dan kenikmatan bersama keluarga itu dengan ketenangan akan menjadi pembawa sukacita bagi kehidupan kita. Maka jangan marah, jangan sakit hati, jangan merengek-merengek gitu ya, opung-opungnya. Tenanglah kehidupan. Berdoa dulu sebelum berangkat dari tempat tidur. Jangan buru-buru melangkahkan kaki nanti terjatuh. Tenang dulu, berdoa, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Gerakkan sedikit-sedikit kakinya, gantungkan di tempat tidur gini, baru odol kakinya itu ya, dengan jarinya yang agak kurang gitu, supaya jangan goyang, nanti goyang. Di mana mama? Dicari. Udah terjadi di kamar mandi. Kenapa? Buru-buru. Licin pula kamar mandi, satu malam udah dibuka. Udara di situ sudah bercampur. Tiba-tiba pula ke sana dengan buru-buru, tidak ada ketenangan. Ya terjadilah. Tolong katanya suaranya juga kedengaran. Orang semua masih nyenyak tidur ngorok kan begitu. Akhirnya dilihat bagi-bagi. Oh udah pergi, menangis semua. Terjadi seperti itu. Karena apa? Kadang-kadang buru-buru dalam perjalanan. Ketenangan itu ya. Pasti Tuhan beri. Kuat kuasa Tuhan akan diberikan kepada setiap orang percaya yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Dan terakhir dikatakan oleh Paulus, bersukacita, senyum, sukacita. Jadi kalau datang kau jangan gini ya, udah jelek pun wajahnya begini, seolah-olah beban berat, ya jangan. Sambut dengan sukacita siapapun itu dengan kebahagiaan yang sempurna. Itu dulu penjelasan saya untuk kita nikmati. Mana tahu ada sesuatu di dalam hati yang berhubungan dengan ini. Ada mungkin yang bertanya, boleh saja ya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu yang mau bertanya tentang